Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara mengalami masa dalam hidup ketika semuanya terasa kacau? Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika keluarga tidak baik-baik saja, ketika dosa yang disembunyikan mulai membawa kerusakan besar. Dan di tengah kekacauan itu, saudara merasa seperti sedang tersesat secara rohani. Itulah yang terjadi pada Yakub. Setelah tragedi di Sikem, kekerasan, pembunuhan, skandal moral, suasana keluarga Yakub penuh kegelisahan. Tetapi justru di tengah keadaan gelap itu, Tuhan bersuara, "Kembalilah ke Betel." Firman ini bukan hanya untuk Yakub. Ini juga firman bagi setiap anak Tuhan yang sedang haus akan pemulihan rohani. Bagi hati yang sedang lelah, Tuhan berkata, "Kembalilah kepadaku." Betel adalah tempat perjanjian pertama Allah bagi Yakub. Tempat Yakub menerima penglihatan tentang tangga ke surga. Tempat ia berseru dalam ketakutan dan Tuhan menjawab. Terlalu lama Yakub tinggal di Sikem, tempat kompromi, kenyamanan, dan akhirnya kekacauan. Ketika Allah berkata, "Kembalilah ke Betel," Ia mengarahkan Yakub kembali ke sumber rohani yang sejati. Banyak jemaat hari ini mengalami hal yang sama. Ibadah mulai rutin, tetapi hati kosong. Doa mulai pudar. Kasih mula-mula hilang. Lingkungan pergaulan mulai mencemari kekudusan. Dan Tuhan berkata, "Kembalilah ke tempat engkau dulu mencari aku dengan segenap hati." Saudara, Yakub tidak hanya berkata, "Baik Tuhan," ia mengambil langkah konkret. Yakub tahu ada berhala di rumahnya, benda-benda asing yang dibawa Rahel, dan rampasan dari Sikem. Tidak mungkin kembali ke Betel sambil membawa berhala. Ini berbicara tentang berhala modern, yaitu uang, ambisi, kecanduan, media sosial. Dosa tersembunyi, seperti kebiasaan yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Relasi yang tidak kudus, nilai dunia yang merusak kekudusan. Pemurnian dimulai dari hati, bukan dari tindakan luar. Yakub tukar pakaian, tanda komitmen baru, simbol identitas yang diperbarui dalam Tuhan. Pertobatan sejati selalu terlihat dalam tindakan, bukan hanya kata-kata. Saudaraku, dalam perjalanan ke Betel, ayat 5 berkata, "Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar." Penjelasannya indah. Yakub tidak perlu melawan. Ia tidak perlu takut serangan balasan. Allah berjalan di depannya. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menjaga perjalanan kembali kita, menjaga keluarga, menutup pintu kejahatan, menahan rencana jahat musuh. Betapa sering Tuhan melindungi kita di saat kita bahkan tidak menyadarinya. Sesampainya di Betel, Yakub membangun mezbah dan menyebutnya El Betel, artinya Allah dari Betel. Artinya, Yesus, engkaulah yang kutuju, bukan tempatnya, tetapi engkau. Ini penting. Banyak orang rindu masa lalu rohani mereka, tetapi lupa bahwa yang membangkitkan itu bukan pengalaman, melainkan Allah yang hadir di pengalaman itu. Mezbah adalah tanda
bahwa penyembahan dibangkitkan kembali. Saudara, setelah tragedi, kegagalan, kekacauan dalam keluarga, Tuhan berkata lagi, "Namamu Israel." Ini kedua kalinya. Karena Yakub sempat kehilangan arah, kehilangan identitas, kehilangan keberanian. Tuhan memulihkan dengan cara mengingatkan siapa dirinya dalam Tuhan, menghapus rasa malu masa lalu, meneguhkan kembali panggilannya. Pemulihan sejati bukan hanya beresnya masalah, tetapi pulihnya identitas rohani. Allah menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. El Shaddai berarti Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mencukupkan, Allah yang memenuhi kebutuhan terdalam jiwa kita. Saat hati Yakub hancur, Tuhan berkata, "Aku cukup bagimu." Saat jemaat hari ini bergumul dengan stres, keluarga bermasalah, dosa yang merusak, kepahitan masa lalu, Tuhan berkata, "Aku El Shaddai, aku cukup untuk memulihkan hidupmu." Yesus berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yohanes 1 ayat 51. Artinya, Kristus adalah Betel yang sejati. Dialah tangga antara surga dan bumi. Dialah tempat perjumpaan rohani kita setiap hari. Kembali ke Betel sama dengan kembali kepada Kristus. Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada doa yang jujur. Kembali kepada penyembahan. Kembali kepada kehidupan kudus. Saudaraku, Kejadian pasal 35 mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita kembali ke titik rohani yang benar. Pemulihan perlu pemurnian. Pertobatan membuka perlindungan Tuhan. Penyembahan yang sejati memulihkan identitas. Kristus adalah Betel kita. El Shaddai cukup bagi keluarga yang terluka dan hati yang rapuh. Saudara, apakah Tuhan sedang berbicara kepada saudara hari ini? Kembalilah ke Betel. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembalilah kepada hidup yang murni. Di sana Tuhan menunggu untuk memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Betel sejati. Panggil aku kembali kepadamu. Sucikan hatiku. Nyatakan berhala-berhala yang harus kulenyapkan. Dan perbarui identitasku sebagai Israel, umat yang Engkau bentuk. Terima kasih karena Engkau cukup bagiku. Aku kembali kepadamu hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.